Kalau Maksudnya gini, KKN itu kan kalau kita cuma menulis yang positif-positif aja, itu juga menghindari dari kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi dalam sejarah. Kalau artinya kalau kita pasti ada catatan-catatan dari para sejarawan juga. Tapi maksud saya yang kita tonjolkan tone-nya itu. Kalau kelemahan-kelemahannya mesti mereka juga akan tulis. Tapi kalau misalnya KKN, apa sih yang tidak KKN sekarang? Pak Prabowo aja kesulitan sekarang untuk memberantas itu. Kenapa? Ya karena semakin masif, semakin canggih. Tapi kan itu janji kampanyenya, pidatonya sampai sekarang aja masih kayak kampanye terus. Betul, maksud saya dilakukan juga dengan sangat serius gitu. Sekarang pertanyaannya, Mbak Melebes, kalau kita 26 tahun tidak menulis sejarah itu salah nggak? Harus diupdate, tetapi update-nya harusnya tidak tebang pilih. Nah, makanya siapa yang harusnya menulis sejarah? Sejarawan, politisi, aktivis, sejarawan. Itu kan targetnya akan diluncurkan 17 Agustus ya, 80 tahun Indonesia Merdeka ya. Sebagai bagian dari kita merayakan kemerdekaan kita, 80 tahun, saya kira. Dan ini kan cuma 10 jilid. Ya. 9 miliar artinya, ya. Gimana respons dari Presiden Prabowo terhadap munculnya respon dan reaksi terhadap revisi sejarah ini? Saya sendiri belum berkonsultasi dengan Pak Prabowo dalam arti detail, secara umum aja. Malah Pak Prabowo berharap nanti kita akan menuliskan sejarah-sejarah yang lebih detail lagi gitu ya. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di program Real Talk with Unilubis. Di program ini biasanya saya mengundang narasumber yang bisa menjelaskan duduk perkara, ya, menjelaskan apa yang terjadi di belakang layar. Karena memang di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena selalu ada sosok manusia. Dan kali ini saya mengundang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bang Fadly Zon. Ya, tentu saja untuk menjelaskan sesuatu yang lagi rame banget ya. Di tengah kesibukannya saya lihat nih pergi melulu keluar kota atau keluar negeri, akhirnya ketemu waktunya ya. Banyak yang masih cuti bersama, tetapi kita tetap bekerja. Kira-kira demikian ya. Iya. Terima kasih Bang Fadly Zon. Terima kasih diundang. Mas Menteri sudah hadir. Nah, ini saya lihat pergi-pergi melulu, termasuk keluar negeri. Tapi katanya Presiden bilang ada penghematan, efisiensi. Gimana tuh? Sebenarnya jarang sekali ya. Oh gitu. Kalau keluar negeri, keluar kota yang banyak. Oke. Nah, kalau keluar negeri hanya keperluan tertentu saja. Misalnya kemarin ada Festival Film Cannes. Oh ya, di Cannes. Ada di India. Tapi kalau keluar kota memang supaya kementerian ini kan se-Indonesia. Iya. Jadi saya juga harus hadir ke berbagai terutama di tahun pertama atau awal-awal ini ya, ngecek ya. Bahkan undangan banyak sekali ya, sehari saya harus ya mendisposisi banyak sekali undangan. Nah, pelan-pelan bisa dibagi-bagi ke beberapa dirjen, ke wakil menteri dan juga ke direktur-direktur. Kita juga punya Balai Pelestarian Kebudayaan di 23 provinsi. Jadi memang karena ini sebuah institusi baru yang dibangun atau didirikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden setelah 79 tahun, tentu harus terasa sekali bagaimana dari tadinya hanya sebuah direktorat jenderal menjadi sebuah institusi kementerian yang independen gitu. Nah, inilah yang saya kira kita usahakan, makanya harus lebih akseleratif dan terasa di dalam upaya-upaya untuk pemajuan kebudayaan. Oke. 6 bulan ya, sudah 6 bulanan. 7 bulan ya, lebih 6 bulan ya, 7 bulan. Menurut Bang Menteri itu apa 3 hal paling penting yang sudah dilakukan oleh kementerian ini? Ya, pertama melakukan tentu aktivasi ya dari semua stakeholder kebudayaan. Ya, termasuk di dalamnya kesenian. Kesenian hanya salah satu unsur dari kebudayaan. Jadi ternyata yang diurus oleh Kementerian Kebudayaan itu sangat banyak sekali gitu ya. Mulai dari keragaman budaya kita yang luar biasa, saya menyebutnya mega diversity. Nah, jadi
kekayaan kita ini dari sisi budaya, dari Aceh sampai Papua, saya kira nggak ada bandingannya di dunia. Makanya dari hari pertama saya mengatakan Indonesia ini bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Karena kalau di bidang lain kita ini belum sehebat yang lain, tapi dalam bidang kebudayaan sebenarnya kita ini boleh dibilang adik kuasa gitu ya. Dan yang kedua, kita ini peradaban yang sangat tua gitu. Yang mungkin boleh dibilang kalau salah satu yang tertua pasti, tapi yang saya berani mengatakan kita ini tertua karena dari temuan-temuan fosil manusia purba kita itu 60% yang ditemukan di dunia, Homo erectus, Pithecanthropus erectus itu 60% ada di Nusantara. Kemudian lukisan-lukisan purba sebagai ekspresi budaya, ekspresi seni, dan ekspresi mungkin waktu itu ritual atau spiritual, itu yang tertua di dunia juga ada di Indonesia. Di Maros, Pangkep, di Muna, di Sangkurilang, di Kalimantan Timur, di Sumatera. Jadi kita ini tertua di dunia gitu ya. Nah ini belum terefleksi, dan untuk itu perlu ada reinventing Indonesian identity. Belum lagi cerita tentang museum, cagar budaya, lalu ada warisan budaya tak benda yang begitu banyak sekali, puluhan ribu. Sekarang yang tercatat di tingkat nasional 2.213, di UNESCO baru 16. Tetapi ekspresi budaya pop kita juga kan luar biasa. Mulai film, musik, ya, dan budaya digital, dan juga ekspresi budaya lain. Jadi kita semua aktivasi lah. Ya, kalau dibilang 3, semua kita lakukan. Makanya kita hadir, saya terima hampir semua audiensi dari semua pihak, dari semua elemen. Termasuk yang daerah-daerah ya? Termasuk daerah-daerah, kalau ada gubernur, bupati, wali kota, ya ibaratnya kepala desa pun kita terima, gitu ya. Karena memang begitu luasnya kita, dan memang pemajuan kebudayaan ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Kalau kita lihat di banyak yang tidak mungkin ngeh gitu, atau tidak tahu bahwa ada perintah konstitusi yang sangat jelas sekali. Pasal 32 ayat 1. 32 ya. Ya, bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Jadi perintahnya itu kita harus mengembangkan di tengah. Artinya kebudayaan kita dan ekspresi budaya kita harus ikut berkontribusi dalam peradaban dunia. Dan kebudayaan ini kan soft power, kekuatan yang besar. Makanya Amerika dari dulu sudah ada dengan Hollywood, Korea dengan Korean Hallyu, gelombang atau wavesnya, Korean waves. K-pop. Kemudian K-pop, ada drama Korea, Hollywood, Bollywood, ya, Tollywood. Ada Nollywood lagi di Afrika. Jadi kita nih mau mengembangkan ini, tapi harus dihidupkan semua. Dan menurut saya ini harus ada kesadaran dulu. Gitu. Oke, nah pasal 32 Undang-Undang Dasar ini kalau saya baca-baca dari berbagai statement Menteri Kebudayaan itu juga menjadi dasar revisi dari buku sejarah ya yang dalam sebulan terakhir ini kontroversial dan viral ya, itu ya. Tapi sebenarnya ini idenya, apakah idenya dari siapa ini? Untuk revisi buku sejarah ini? Ya, ini kan sejak berdirinya Kementerian Kebudayaan, maka saya hidupkan lagi yang namanya Direktorat Sejarah. Selama ini tidak ada lagi Direktorat Sejarah. Oh, sebelumnya waktu Mendikbud itu di bawah Dirjen Kebudayaan nggak ada Direktorat Sejarah? Sempat ada dulu, terus belakangan ini menghilang. Nah, kita hidupkan kembali. Karena sejarah ini penting bagi bangsa kita kan. Kalau Bung Karno dulu bilang, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ya, dan banyaklah quote yang mementingkan sejarah ini bagi identitas nasional, jati diri, dan satu narasi kolektif bangsa. Nah, ternyata sejarah kita itu sudah lama tidak ditulis. Tidak ditulis atau tidak direvisi atau tidak diperbarui, dimutakhirkan. Kan sudah semua. Sebelumnya sudah ada. Semua. Tapi tidak sebelumnya ditulis. Sudah ada buku sejarah. Ya. Kemudian sempat yang pernah ada buku sejarah namanya Sejarah Nasional Indonesia, awalnya tahun 76, kemudian tahun 1984 kalau tidak salah. Dan pemutakhirannya juga ada, tetapi pemutakhiran terakhir itu bicara tentang era Pak Habibie. Pak Habibie, ya. Era setelah Pak Habibie, eranya
Gus Dur, eranya Bu Mega, eranya Pak SBY. Pak SBY, eranya Pak Jokowi nggak pernah ada. Oke. Jadi 26 tahun terjadi kekosongan. Jadi kalau ada dibilang tidak ada yang baru, ya ini semua baru kan, tidak pernah ditulis. Kemudian juga banyak temuan-temuan baru yang kita tidak pernah update, tidak pernah kita tulis. Tadi ya sebagai contoh yang narasi, memang kita menyebutkan bukan prasejarah, kita memperkenalkan satu terminologi baru, awal sejarah. Itu yang bikin salah satu penulis profesor yang Ya, memutuskan mundur dari tim. Karena mungkin mazhabnya begitu, dan saya kira kita hargai. Mazhabnya adalah sejarah Indonesia itu dimulai pada abad keempat. Padahal para ilmuwan yang lain yang berkembang, ya kita sudah ada sejak 1,8 juta tahun yang lalu, bukan mulai dari abad keempat. Karena teori tentang sejarah itu adalah kalau ada tulisan. Dianggap tulisan itu baru ada di abad keempat. Abad keempat kan baru kemarin sore. Gitu. Oke. Nah, tadi memasuk yang menjadi kontroversi ada satu pertama. Saya ingin tanya soal proses membangun 10 bab ya, akhirnya ya, 10 buku ya. Iya. 10 buku yang dianggap langsung membentuk tim kementerian. Tidak didahului dengan seminar, segala macam. Gimana ini? Ya, jadi nih begini kan, semangat kita nih efisiensi. Kebanyakan seminar, kebanyakan kajian. Jadi kita langsung to the point aja, nggak perlu ada FGD dulu, nggak perlu ada. Kita kan berangkat tidak dari nol. Kita menjadikan apa yang telah ditulis itu menjadi satu bahan. Ya, kalau kita berangkat dari nol itu lain lagi ceritanya. Kita sudah ada sejarah nasional Indonesia, sudah ada buku lagi IDAS Indonesia dalam Arus Sejarah. Itu menjadi salah satu reference point kita. Nah, kemudian siapa yang menulis sejarah? Yang menulis sejarah kan sejarawan. Yang memang secara profesional mereka punya hak untuk menulis. Dan secara metodologi, historiografi, mereka yang punya ilmunya dan punya pengetahuannya. Kemudian kita bagi menjadi 10 bab dan ada editor di setiap bab. Ada penulis, ada editor umum gitu. Nah, sehingga tentu fokus pada keahliannya masing-masing. Ada yang mungkin sejarah awal pasti paling banyak di situ adalah orang-orang yang latar belakangnya arkeologi, paleoantropologi, kemudian geografi atau yang lain. Kemudian ada di era pergerakan pasti orang-orang sejarawan yang memang banyak menulis dan ahli di bidangnya. Jadi yang menulis sejarah itu bukan aktivis, bukan politisi, dan tidak partisan. Istilah di DPR, waktu Anda di DPR itu ada, saya mengutipnya Boni Triana misalnya ya, anggota DPR dari PDIP yang notabene juga dikenal sebagai sejarawan muda ya, karena dia mengelola majalah yang sangat fokus kepada sejarah dan juga membuat museum di Serang. Soal terminologi sejarah, buku sejarah resmi yang dianggap itu nanti memonopoli tafsir tunggal terhadap sejarah Indonesia. Jadi begini, tidak ada di dalam buku itu nanti disebut sejarah resmi. Tetapi kalau itu resmi dilakukan oleh pemerintah, ya ini baru sekali ini. Artinya jadi nanti dalam 26 tahun dipromosikan sebagai ini buku sejarah resmi karena diterbitkan pemerintah. Pertanyaannya, gitu ya? kita mau bersandar kepada sejarah siapa yang nulis? Kalau setiap partai politik suruh menulis sejarah pasti beda-beda sejarahnya. Kalau misalnya setiap golongan menulis sejarah pasti beda-beda perspektifnya. Ya tentu pemerintah dalam hal ini. Dan pemerintah hanya memfasilitasi para sejarawan lah yang memang mempunyai kompetensi untuk menulis. Jadi tidak perlu a priori sebenarnya. Karena biasa di seluruh dunia juga sejarah ditulis kok oleh pemerintahnya. Kan gini, history sejarah. Selalu kita mengatakan bahwa history itu ada his ya. Ada his, ada her. His, ya kan, not her ya. Salah satu yang menjadi keberatan atau kritik adalah ketika melihat yang 30 halaman yang konsep yang kita juga dapat ya, konsep penulisan buku sejarah ini ya, itu adalah sangat minim misalnya peran perempuan masuk dalam sejarah
itu kan hoax ya, yang disebarluaskan seolah-olah Kongres Perempuan tidak ada. Nggak cuma itu mestinya. Namanya aja draft, dan itu bukan sesuatu yang sudah finish ketika itu. Saya aja nggak pernah lihat. Sampai sekarang udah baca dong mestinya? Belum. Hah? Belum. Bukannya draft-draftnya di kalangan DPR sudah berkembang? Iya, maksud saya itu, saya belum baca dan saya tidak mau intervensi para sejarawan yang sedang menulis. Oke, tapi Pak Menteri sendiri, bagaimana pandangannya? Apakah memang itu penting sejarah sangat keterlibatan penting. perempuan? Malah saya ikut mendorong sejarah perempuan harus diperkuat. Termasuk apa yang dialami oleh perempuan dalam peristiwa kerusuhan Mei 98, misalnya apakah itu Pertanyaannya begini, sejarah perempuan, kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan, apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu, ada nggak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Nah, rumor-rumor seperti itu, menurut saya tidak akan menyelesaikan meskipun persoalan. itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat Kan itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Oke. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa. Ya. Dan tone-nya harus begitu. Makanya kalau mempersatukan perspektifnya bangsa harusnya kan kita mesti jujur mengakui apa yang ada. Makanya kan? perspektif Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan jujur pada sejarah itu kan juga beda-beda. Nah, tetapi yang paling umum, yang paling lazim, yang paling tentu berdasarkan kepentingan nasional kita kan. Perspektif Indonesia itu adalah mempersatukan. Misalnya, dalam perspektif sejarah kolonial historiography, yang namanya penjajahan. Seperti Bung Tomo itu disebut ekstremis, disebut teroris. Bagi kita adalah pahlawan, itu ekstrimnya. Belanda mengatakan Tan Malaka juga ya? Tan Malaka, semua Soekarno, Hatta, semua itu ekstremis teroris. Di Itu saya mata bisa tunjukkan. penjajah, di mata penjajah. Ini Dan yang akan di mata penjajah yang juga benar. tidak pernah ada yang namanya penjajahan. Bagi mereka, yang mereka lakukan di Hindia Belanda ini adalah modernisasi. Itu saya bisa tunjukkan di buku Sejarah Belanda 5 jilid yang diterbitkan oleh atau ditulis oleh Stapel, gitu ya. Jadi perspektif kita adalah perspektif historiografi Indonesia, gitu. Jadi Indonesian centris ya untuk kepentingan nasional kita. Nah, in the spirit of persatuan, saya tahu karena pernah mendengar langsung dari Presiden Prabowo bagaimana Pak Prabowo tuh ingin mempersatukan semuanya, karena apalagi bangsa ini sedang menghadapi masalah yang tidak mudah ya. Kalau nggak bersatu, gimana untuk bersama-sama? Nah, kemarin kan Ibu Mega di acara itu yang Bang Menteri datang, misalnya mensoal kenapa semua orang tidak pernah menyoal soal TAP MPRS yang membuat ayahnya, Presiden Soekarno, dijatuhkan. Apakah itu misalnya terkesan bahwa Bu Mega ingin supaya itu juga dibahas dalam buku sejarah ini sebagai bagian dari fakta sejarah versi keluarga Bung Karno. Misalnya seperti itu gimana? Itu kan ada perkembangan. Nanti tentu yang akan menulis ini kan para sejarawan. Misalnya ada TAP MPRS sebagai satu fakta. Kemudian bagaimana kemudian ada MPR mengambil satu keputusan. Itu kan menurut saya bagian dari fakta-fakta sejarah atau perjalanan yang. Jadi Bang Menteri setuju kalau itu masuk? Oh iya, tapi kan bukan saya menulis kan. Ya, tapi setuju gitu ya. Kalau itu karena kan mestinya buku itu kan, sejarah ini adalah lebih baik, lebih lengkap daripada yang sebelum-sebelumnya kan? Iya, saya katakan ini tone-nya itu adalah tone yang positif. Kalau mau mencari-cari kesalahan apa sih susahnya, Mbak? Ya kan? Siapa sih yang nggak bisa mencari-cari kesalahan setiap orang, setiap pemimpin, kelemahan-kelemahannya? Ya, tapi banyak juga yang ada ya mengatakan bahwa history itu selalu ditulis oleh sang pemenang, sehingga kemudian yang dimasukkan dalam
sejarah, termasuk buku sejarah, kita mengalami loh trauma itu ketika kita harus menonton film G30S PKI ya pada saat kita SD ya harus nonton setiap. Kenapa harus trauma? Faktanya memang. Artinya itu disuntikkan kepada lewat sekolah, proses di sekolah diwajibkan ya, dan kemudian itu baru kan berpikir begini, bebas sesudah reformasi. Kalau kita melihat ada peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami setiap bangsa yang memang traumatik. Dalam persoalan komunisme itu mungkin traumatik karena memang ada upaya untuk melakukan kudeta tahun 48, tahun 65, ya itu kan jelas. Hampir semua sejarawan mengatakan itu. Nah, trauma itu bagi sejarah itu ya kemudian jangan sampai ini terjadi lagi. Di Jerman sampai hari ini Partai Nazi itu partai terlarang. Kalau misalnya Mbak Uni Lubis pakai lambang Nazi langsung ditangkap oleh polisi. Di Eropa yang katanya paling demokratis, wajar biasa-biasa saja. Nah di buku sejarah ini yang beredar juga katanya yang selama reformasi itu sudah menjadi gerakan 30 September, sekarang kembali lagi ke balik seperti di era Orde Baru yaitu gerakan 30 September PKI, G30S PKI. Ada kata PKI-nya muncul lagi, benar nggak itu? Memang PKI kan melakukan pemberontakan. Coba bantah saya kalau tidak. Di mana yang tidak melakukan? Itu saya ini mempelajari komunisme, saya ini belajar sastra Rusia. Oh iya benar, ini iya sarjananya. Kan? Yang namanya revolusi itu rukun komunis. Memang kalau komunis itu harus mengambil alih kekuasaan. Itu di mana? Seluruh dunia begitu kok. Salahnya cuma satu, gagal dia. Itu aja. Oke, ini tadi dikatakan bahwa sesudah reformasi, sesudah yang fokus ke Pak Habibie itu kemudian banyak yang belum tercatat. So basically 98 reformasi itu juga dibahas signifikan dalam buku sejarah. Semua yang berkaitan dengan itu. Ya, saya belum tahu, tapi kan mereka sudah menulis nih ya, dan belum, kalau tidak salah masih 60%. Nanti kita akan lihat setelah 70% gitu ya. Dan memang kan ini sudah dimulai waktu itu termasuk dari Januari. Ya, Krismon. Dan bahkan pemilu saja yang pernah kita bahas itu di dalam buku sejarah yang dibuat oleh pemerintah itu hanya pemilu 97. Pemilu 99 aja tidak ada. Ya. Dan ini akan ada. Harus ada. Ya? Kan harus ada dong. 99 itu apa yang terjadi sebagai continuation. 2004 siapa pemenangnya, partainya bagaimana, 2009 dan seterusnya gitu sampai terakhir. Nah itu nggak pernah ada secara chronological gitu. Ini kita tidak mencatatkan sejarah kita dengan benar gitu ya. Saya ingin pendapatnya Bang Menteri ya, karena ini memang ada otonomi daripada penulis yang profesor-profesor, guru besar dan ahli. Tetapi pendapat Bang Menteri itu penting. Misalnya tadi di era Gus Dur, apa yang paling penting dan harus ada dalam buku sejarah ini? Toleransi, menurut saya. Pencapaian yang luar biasa, Gus Dur mendobrak ya sekat-sekat itu karena mungkin kita masih trauma waktu itu. Lihat kan ada konflik etnis, ada konflik agama yang cukup banyak memakan korban. Kita nggak bisa take it for granted gitu loh. Ada ethnic konflik, ada religious konflik di beberapa tempat. Dan menurut saya dan bahwa di era Gus Dur kita memperingati Imlek. Ya itu salah satu intervensi yang saya kira sangat pas gitu, sehingga ada merasa belongings kepada kita, karena di beberapa saat, di beberapa zaman kan ada hal-hal yang tidak menguntungkan bagi etnis atau ras tertentu gitu. Dan Bu ini Mega? tidak. Ya Bu Mega juga kan meneruskan dari apa yang diperjuangkan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, walaupun jangka waktunya juga pendek. Saya kira pasti ada. Dan saya kira setiap presiden itu mempunyai kontribusinya yang besar. Nah, kita mau menonjolkan apa yang menjadi fokus, capaian-capaian. Kalau sekali lagi kalau mau mencari titik lemah ya banyak lah. Jokowi apa yang menurut Pak Bang Jokowi Menteri? bagaimanapun kan ada infrastruktur, ada
pembangunan-pembangunan yang dilakukan gitu ya. Di era Pak SBY juga banyak. Pak SBY apa? Ya sama, saya kira kan ada continuation juga dari pembangunan-pembangunan pada masa itu ya membuat demokrasi berjalan dengan relatif baik, terbuka, kemudian terjadi institusionalisasi demokrasi dengan pemilihan langsung, ya, dan hal-hal lain ya. Ya itu pasti akan menjadi bahan dari para sejarawan. Saya sampai saat ini saya belum pernah bertemu dengan mereka, gitu ya. Orang itu juga bertanya, Bang Menteri ya, misalnya kayak bicara soal Orde Baru. Ini kan kebanyakan yang sekarang hidup sekarang ini kan mengenalnya era Orde Baru ya. Begitu banyak karena Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun ya. Misalnya apa yang ditonjolkan di era Presiden Soeharto? Oh, kalau di era Presiden Soeharto kan banyak sekali pencapaian. Di bidang ekonomi luar biasa, ya, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, diakui oleh dunia bahwa kita berhasil mengurangi angka kemiskinan absolut yang tadinya sangat mayoritas menjadi sangat kecil. Dari 75% bisa tinggal 11% dalam 20 tahun. Kemudian SD Impres, Bimas, Inmas, ya, intervensi-intervensi kebijakan di zaman itu luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat dari peralihan yang tadinya inflasi sampai 650% menjadi terkendali, lalu pertumbuhan minus, kalau tidak salah bisa double digit, menjadi positif. Kemudian secara sustainable pertumbuhan ekonomi kita bisa 6-7-8%. Ya, kalau merebaknya KKN yang juga sangat Itu jelas adalah bagian dari ekses KKN. Maksudnya Kalau gini, KKN itu kan kalau kita cuma menulis yang positif-positif aja, itu juga menghindari dari kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi dalam sejarah. Kalau artinya kalau kita pasti ada catatan-catatan dari para sejarawan juga. Tapi maksud saya yang kita tonjolkan tone-nya itu. Kalau kelemahan-kelemahannya mesti mereka juga akan tulis. Tapi kalau misalnya KKN, apa sih yang tidak KKN sekarang? Pak Prabowo aja kesulitan sekarang untuk memberantas itu. Kenapa? Ya karena semakin masif, semakin canggih. Tapi kan itu janji kampanyenya. Pidatonya sampai sekarang aja masih kayak kampanye terus. Betul, maksud saya dilakukan juga dengan sangat serius gitu. Karena itu menjadi bagian ya kebocoran terhadap anggaran negara gitu. Dan ini yang saya kira sangat serius. Jadi setiap waktu itu selalu ada. Nah, mungkin catatan-catatan itu saya tidak tahu, nanti para sejarawan juga melihat ada kelemahan-kelemahan di situ, mungkin dari apa yang terjadi dari sisi hukum, ya, ada catatan dari KPK, dari kepolisian dan lain-lain, itu mungkin mereka tulis ya. Saya baca statement Anda berkaitan dengan misalnya di era Ibu Megawati diakui di situ dibentuk KPK ya. Iya. Dan itu memang sebuah terobosan ya, terobosan pada saat itu. Tetapi habis itu KPK dilemahkan juga di eranya Presiden Jokowi ya, dengan revisi undang-undang. Yang kayak gini nih. Itu terserah nanti para sejarawan menulis ya kan? lah. Iya. Ya kan? Artinya kan pasti itu menjadi catatan, apalagi kalau itu menjadi fakta, mestinya tidak ada masalah. Yang saya garis bawahi adalah jangan sampai yang memecah belah. Yang memecah belah itu misalnya soal suku, agama, ras, golongan, itu menurut saya. Tapi kayak peristiwa Tanjung Priok, itu ya, kan itu kita catatan. belajar, kita mesti belajar dari sejarah kan supaya itu jangan sampai terjadi lagi ya. Iya. Ya kan? Poso, Ambon, segala masuk gitu ya. Fakta kan itu. Tapi maksudnya bagaimana, kita kan nggak mungkin menulis itu secara partisan, pasti sejarawan juga harus punya wisdom. Iya. Mereka nanti ada byline ya, setiap bab itu ada penulisnya langsung. Saya belum tahu juga, nanti kan ada editor. Itu polisinya bukan dari kementerian? Bukan, ada para penulisnya, nanti ada editor jilidnya, ada editor umumnya. Tapi penulisnya di bab itu ya ada orang-orangnya. Jadi langsung ada. Karena saya juga baca kata ada ahli sejarah misalnya yang diminta untuk menulis Papua dan dia menulis 40 halaman, berarti nama dia akan ada di situ. Mestinya gitu. begitu. Begitu ya? Mestinya dong. Tapi Pak Menteri nggak rapat sama mereka ketika di awal gimana belum, ini strukturnya apa segala macam? Saya tidak mau intervensi. Saya diundang, tapi saya
kebetulan juga tidak hadir, supaya masyarakat, saya memberikan kebebasan kepada para sejarawan untuk menulis, apalagi ini kan masih dalam perjalanan. Nah, nanti mungkin setelah 70% atau 80% kita bisa diskusi, dan bahkan kita ingin ada uji publik juga. Iya. Dan gimana kalau nanti ternyata ada masuk, karena ini bagian yang penting banget, apalagi konteksnya sekarang juga menjadi sangat penting dan relevan. Misalnya, apakah nanti akan ada peristiwa di mana Pak Prabowo Subianto terlibat dengan penculikan aktivis dan mahasiswa? Nggak pernah ada bukti juga. Nggak pernah ada di dalam Tapi sejarah. Dewan Kehormatan Perwira kan kemudian memutuskan bahwa itu dianggap bertanggung jawab sehingga mesti Ya, tapi kan berhenti. Itu bukannya sebuah lembaga resmi di ABRI. Iya, bukan sebuah lembaga resmi. Maksudnya yang menjadikan Pak Prabowo diberhentikan juga bukan kasus itu. Coba diperiksa aja lagi. Gitu ya, ketika itu, dan diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Habibie ketika itu. Ya. Dan itu bagian dari Dan perjalanan ini kan bagian sejarah. dari sequence 96 kemudian 97 yang lead to reformasi, karena kan itu kan tidak bisa dipisahkan dari semua yang terjadi. Itu kita udah ya. masuk pada materi. Kalau Ya. saya berpendapat bisa berbeda. Yang bisa men-trigger sampai terjadi reformasi itu adalah krisis moneter, krisis ekonomi, krisis yang kemudian menjadi krisis politik dan krisis multidimensi. Tapi itu kan pendapat pribadi saya. Ya, ya. Nah itu tadi karena konteksnya itu tadi histori sejarah ditulis biasanya oleh sang pemenang, karena ketika Bongbong Marcos menjadi presiden, salah satu proyek yang dilakukan pertama kali oleh Wapres Sara Duterte yang pada saat itu merangkap sebagai Menteri Pendidikan adalah merevisi buku sejarah supaya lebih favorable toward Marcos senior ya. Sekarang pertanyaannya ke Mbak Unilebis, kalau kita 26 tahun tidak menulis sejarah itu salah nggak? Harus diupdate, tetapi update-nya harusnya tidak tebang pilih. Ya, makanya siapa yang harusnya menulis sejarah? Sejarawan, politisi, aktivis, sejarawan. Artinya pemerintah dalam hal ini ada Menteri Kebudayaan akan menerima saja apapun yang ditulis oleh tim yang seratusan ahli sejarah ini. Tentu yang tadi ada batas-batas SARA dan lain-lain, ya kita kalau misalnya ditulis dalam satu peristiwa tertentu yang bisa men-trigger orang malah berantem gara-gara itu. Iya kan? Ya misalnya ethnic konflik atau religious konflik atau racial apa gitu misalnya gitu ya. Itu kan harus ada intervensi, ada wisdom di situ. Nggak bisa gitu. Kita ingin sejarah kita ini menjadi satu narasi kolektif, pasti ada orang yang setuju dengan ini, ada yang kurang setuju dengan ini, ada yang ya dalam berbagai peristiwa, apalagi kita ini 280 juta orang, gitu ya. Nggak mungkin kita 100% setuju, nggak mungkin. Ya, Bu Mega juga bilang perbedaan ya dari sisi partai aja sudah berbeda. Ya, artinya makanya kita harus serahkan penulisan sejarah itu pada sejarawan, bukan partisan, gitu. Oke. Nah, sesudah nanti, itu kan targetnya akan diluncurkan 17 Agustus ya, 80 tahun Indonesia Merdeka ya. Sebagai bagian dari kita merayakan kemerdekaan kita, 80 tahun, saya kira, dan ini kan cuma 10 jilid. Ya. 9 miliar Artinya lebih banyak highlight gitu loh ya, Mbak Uni. Highlight. Kalau kita mau menuliskan secara detail mungkin harusnya 100 jilid kali ya. Gitu. Okay. Jadi ini highlight dari berbagai. Malah dulu kalau kita lihat 10 tahun Indonesia Merdeka, 30 tahun Indonesia Merdeka, 50 tahun itu lebih banyak gambar-gambar tok gitu. Hanya nama dan peristiwa dan seterusnya. Ya. Jadi kan ini ada yang Bang Marzuki Darusman dan teman-teman ya, yang juga menyampaikan dua hal ya, terkaitan dengan ini, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia Aksi yang mendatangi Komisi 10 DPR menolak ya, menyampaikan penolakan terhadap revisi sejarah dengan alasan dua argumen utama. Yang pertama, pemakaian istilah sejarah resmi yang dinilai bermasalah. Tadi saya udah tanya ya, tafsir tunggal.
yang nantinya dikhawatirkan yang menjadi dasar dan panduan pengajaran sejarah di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua adalah sejarah yang disusun pemerintah dalam pemutaran merupakan sejarah yang selektif. Tadi kalau saya pakai istilah tebang pilih ya. Karena Pak Menteri dari tadi ngomongnya sesuatu yang pencapaian. Iya. Ya kan? Sekarang begini pertanyaannya. Ya. Kita ini mau menulis sejarah apa? Jenderal Nasution menulis buku sejarah tentang pergerakan nasional 11 jilid sendirian. Itu udah fokus. Kita mau bicara tentang apa? Sejarah tentang Pancasila, ya bicara tentang Pancasila panjang lebar. Bicara tentang HAM, bicara tentang HAM panjang lebar. Itu baru namanya fokus. Ini kita bicara secara umum. Indonesia dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Ya, artinya pencapaian termasuk di dalam peristiwa itu karena ada temuan situs Bongal misalnya. Masuknya Islam ke Indonesia ya perlu kita koreksi. Di dalam sejarah kita dulu dibilangnya abad ke-13. Dengan adanya situs Bongal dan temuan-temuan termasuk di Sungai Musi dan lain-lain, koin-koin Umayyah, Abbasiyah, Islam di Indonesia ternyata lebih tepat masuknya itu pada abad ke-7, awal abad pertama Hijriah, sudah ada kontak. Dan itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka dan tokoh-tokoh ulama kiai dari NU, dari Muhammadiyah ketika itu di tahun 63. Ya. Tapi sekarang ditemukan situsnya yang menyatakan itu. Itu contoh lain. Jadi banyaklah temuan-temuan yang perlu diupdate. Gitu. Gimana respons dari Presiden Prabowo terhadap munculnya respon dan reaksi terhadap revisi sejarah ini? Saya sendiri belum berkonsultasi dengan Pak Prabowo dalam arti detail, secara umum aja. Malah Pak Prabowo berharap nanti kita akan menuliskan sejarah-sejarah yang lebih detail lagi gitu ya. Banyak saya kira yang perlu kita tulis ya. Kemarin saya baru kedatangan misalnya Duta Besar Belanda, Direktur KITLV, sejarah tentang sains saja dari masa Hindia Belanda. Itu belum pernah ada terjemahannya. Di Indonesia? Iya. Perkembangannya, apa yang ditulis oleh Rumphius, oleh Jung Hoon, sampai ke Ekman, itu nggak pernah ada. Padahal itu kan harusnya ada continuation, walaupun itu periodik kolonial. Tapi dalam sains, teknologi, dalam pangan itu ada beberapa di dalam buku yang saya koleksi pun tentang hama-hama dan lainnya udah pernah diteliti dengan detail sekali. Itu contoh ya. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Dengan melihat bagaimana kepedulian dari masyarakat bahwa buku sejarah ini mestinya ditulis dengan komprehensif, dengan memperhatikan berbagai macam diversity aspirasi, termasuk soal perempuan, termasuk soal mungkin demokrasi, fact checking terhadap tadi data-data yang disampaikan oleh Bang Menteri. Sesudah bukunya jadi, apakah sebelum diterbitkan, diresmikan di tanggal 17, akan dilakukan semacam uji publik atau baru uji publik sesudah diluncurkan? Di uji publik dah. Sebelum? Iya, sebelum. Ya, artinya segera nih, karena ini udah bulan Juni. Rencananya mungkin Juli ini. Juli ya? Iya. Uji publiknya gimana? Uji publiknya dalam bentuk seminar, kita undang pihak-pihak ini ya. Dan ahli-ahlinya nanti para sejarawan yang bicara, mereka yang menulis dan sebagainya. Rencananya paling nggak begitu, ada mungkin di barat, tengah, timur gitu ya. Jadi sebelum diterbitkan ya? Rencananya begitu. Dan tentu kita juga akan mendengar lebih banyak masukan dan yang paling penting itu kita memulai dan menjadikan sejarah itu penting kembali. Gitu. Jangan sampai sejarah itu diolah hanya oleh sosial media yang kita nggak tahu kebenarannya gitu. Jadi harus sejarawan lah yang punya otoritas gitu ya. Saya kira kan kita di era modern ini semuanya berbasis kepada kompetensi. Nah, kompetensi itu ya harus pada bidangnya. Kalau dokter ya dokter lah yang punya kompetensi. Ya, kalau insinyur ya insinyur. Kalau sejarawan ya dialah yang tahu sejarah. Gitu. Oke, kita menunggu nanti ya. Tapi saya setuju sih satu hal, Bang Menteri. Jadi gara-gara kontroversi ini, mudah-mudahan orang jadi peduli terhadap sejarah ya. Ada kesadaran sejarah, bahwa sejarah itu penting. Ya, kesadaran penting bahwa sejarah harus ditampilkan apa adanya sesuai dengan fakta
Dan kita berharap semoga para tim penulis, ahli-ahli sejarah ini memang menangkap aspirasi yang ada di masyarakat lewat diskusi di media maupun sosial media, concern-nya, dan menghasilkan draft yang ya termasuk nanti di proses uji publik yang mudah-mudahan bisa memenuhi aspirasi tersebut ya. Iya, tentu. Jadi kita menunggu hasilnya. Terima kasih Bang Menteri yang sudah hadir di studio IDN Times. Sejarah itu adalah sesuatu hal yang mestinya memang kita sukai, kita pelajari karena itu menggambarkan sebuah proses dari peradaban sebuah bangsa. Dan karena IDN Times ini media untuk milenial and Gen Z, berharap juga bahwa milenial and Gen Z itu makin senang ke museum, belajar sejarah, apa segala macam, karena museum itu juga etalase ya, selain buku, museum itu adalah etalase dari pusat belajar, edukasi juga. Belajar tentang sejarah. Sampai ketemu di program Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Salam.